Allahu 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 wasallam. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa ya, menjunjung tinggi sunnah beliau dan mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kecintaan kita ya, dan bukti ketaatan dan kepatuhan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan senantiasa mempelajari, setelah mempelajari mengamalkan apa yang telah kita menolong beliau pada saat beliau hidup, maka hari ini kita bisa menolong sunnahnya, membela sunnah beliau, ajarkan. Ketika banyak perbuatan dosa dan maksiat dan bid'ah, maka sunnah beliau akan padam. Makanya di kalangan para ulama kita dahulu, mereka mengatakan bagaimana cara menghidupkan sunnah Rasulullah SAW atau ajaran Nabi SAW. Maka beliau mengatakan caranya dengan mengamalkannya. Semakin banyak mengamalkan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah akan berkurang orang-orang yang berkurang orang melakukan bid'ah, karena sesungguhnya tidaklah sebuah sunnah mati karena banyaknya bid'ah yang tersebar di tengah-tengah umat kita. Dan ketika banyak sunnah ajaran Rasulullah SAW tersebar, juga demikian sebaliknya akan mati dan padamlah bid'ah-bid'ah yang banyak terjadi di tengah-tengah sebagian kehidupan kaum muslimin. Hadirin yang berbahagia, kembali kita akan melanjutkan pembahasan hadis kedua dalam buku Riyadhus Shalihin tentang bab istihad, yaitu memperbanyak amal soleh di awakhir umur, di akhir usia tua. Hadis yang ke-115 ya. Qala al-muallif rahimahullah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Umar radhiyallahu an yudkhiluni ma'a asyakh Badar faka'anna ba'dahum wajada fi nafsihi faqala lima yadkhulu hadha ma'ana wa lana abna mithluhu فقال عمر إنه من حيث علمتم فدعاني ذات يوم فأدخلني معهم فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم قال ما تقولون في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح فقال بعضهم أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا وسكت بعضهم فلم يقل شيئا فقال لي أكذلك تقول يا ابن عباس فقلت لا قال فما تقول قلت هو أجل رسول الله أعلمه له قال إذا جاء نصر الله. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, dahulu Umar radhiyallahu an pernah memasukkan aku bersama dengan para alumni perang Badar. Dahulu Umar pernah membawa saya ikut bersama-sama masuk, duduk ya, bermajelis dengan para senior atau para alumni perang Badar. Maka sebagian di antara mereka mendapati dalam dirinya kejanggalan, tidak senang. Sebagian sahabat alumni perang Badar merasa keberatan, ada kejanggalan di dalam diri mereka. Lalu seseorang di antaranya berkata, kenapa wahai engkau Umar memasukkan anak ini? Kenapa wahai Umar engkau memasukkan anak ini? Sedangkan kita juga memiliki anak-anak seperti dia. Ya. Ada seseorang berkata, wahai Umar, ya, kenapa engkau masukkan anak ini bersama kita sedangkan anak-anak semisalnya banyak, anak-anak kami semisalnya banyak seperti dia. Lalu Umar berkata, innahu min haitsu alimtum, sungguhnya dia itu sebagaimana engkau ketahui. Lalu fada'ani dzata yaum, lalu satu ketika Umar memanggilku dalam satu hari, dalam sebuah kesempatan satu hari Umar memanggil aku, lalu aku diikutkan bersama mereka, dimasukkan dalam majelis.
Fama ra'aitu annahu da'ani yawma idzin la liyurihum. Dan aku menyangka dan aku memandang bahwa sesungguhnya Umar tidak memanggilku pada hari ini kecuali untuk memperlihatkan apa yang mereka ingin perlihatkan. Apa yang dia ingin perlihatkan. Di Umar memanggilku ikut bermajelis bersama mereka, berkumpul dengan para sahabat senior, kecuali Umar ingin memperlihatkan kepada mereka. Qal ma taqulu fi qawlihi. Lalu Umar berkata kepada para sahabat, ya. Lalu Umar berkata kepada para sahabat senior alumni perang Badar, bagaimana pendapat kalian tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Lalu sebagian berkata, sebagian menjawab, kita diperintahkan memuji Allah, beristighfar kepadanya jika kita mendapatkan pertolongan dan mendapatkan kemenangan. Lalu sebagian juga terdiam dan tidak memberikan jawaban apa-apa. Faqala li, lalu Umar berkata kepadaku, akadzalika taqul ya Ibn Abbas? Demikian pulakah pandanganmu atau pandanganmu seperti juga wahai Ibn Abbas? Apakah pendapatmu seperti yang disampaikan tadi oleh sahabat? Faqultu la, lalu aku menjawab tidak. Qala fama taqul? Lalu Umar berkata lagi, lantas bagaimana pendapatmu tentang ayat itu? Bagaimana menurutmu tentang ayat itu? Qultu, lalu aku menjawab, kata Ibn Abbas, wa ajalu Rasulillah. Itu adalah tanda ajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'lamahu lahu. Ya Allah sampaikan, ya Allah ya beritakan, ya Allah beritahu kepada Nabi. Lalu beliau membaca ayat, ya, idza jaa nasrullah wal fath. Wa dzalika alamatu ajalik. Inilah menunjukkan tanda ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah dan pujilah Tuhanmu dan minta ampun. Lalu Umar pun berkata, faqala Umar, lalu Umar pun berkata, ma a'lamu minha illa ma taqul. Tidaklah aku mengetahui makna dari ayat itu kecuali dari apa yang kau telah sampaikan. Kecuali apa yang telah kau sampaikan wahai Ibn Abbas. Jadi riwayat ini riwayat Imam Bukhari. Hadirin yang berbahagia, hadis ini begitu syarat makna dan pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa ini. Ini sesuatu peristiwa yang sangat menarik, ya, di tengah-tengah pemerintahan Umar radhiyallahu anhu. Kita ketahui adalah Umar radhiyallahu anhu termasuk sahabat yang khalifah yang kedua, khalifah Rasulullah SAW setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu memiliki kebiasaan, dan memang kebiasaan beliau selalu dan sering bermusyawarah dengan para sahabat. Bahkan Umar radhiyallahu anhu melarang sahabat-sahabat kebanyakan untuk keluar dari kota Madinah. Beliau melarang sahabat-sahabat untuk keluar dari kota Madinah. Apa penyebabnya? Karena Umar radhiyallahu anhu ya menginginkan para sahabat-sahabat ini memberikan masukan-masukan dan saran-saran ketika ada persoalan-persoalan umat yang membutuhkan jawaban-jawaban, membutuhkan solusi. Umar radhiyallahu anhu melarang para sahabat untuk keluar dari kota Madinah, ya, kecuali dengan keperluan yang sangat mendesak. Ya, kecuali keperluan dengan sangat mendesak. Maka sahabat-sahabat senior diharapkan tetap tinggal kota Madinah karena banyak persoalan umat yang baru, yang butuh pemecahan. Dan diantara yang sangat menarik ya dalam peristiwa bagaimana hikmah Umar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu mengumpulkan para sahabat dalam memecahkan persoalan dalam masalah penanggalan Hijriah. Masa Umar lah pertama kali dan dia yang menetapkan penanggalan Hijriah itu. Ini persoalan baru karena pada zaman Rasulullah SAW tidak ada penanggalan yang resmi dari Nabi SAW, tidak ada namanya. Ada tahun-tahun itu ada berlalu, tahun-tahun itu berlalu, tapi tidak ada penamanya. Bahkan dulu penamaan dalam sejarah itu sesuai dengan peristiwa yang sangat sangat menakjubkan. Makanya dalam kelahiran Nabi SAW dikatakan tahun
fil, amul fil, tahun gajah, karena tahun itu Nabi lahir di tahun di mana Ka'bah hendak dihancurkan oleh tentara gajah oleh Abraham. Nah, disinilah para sahabat berkumpul dan bermusyawarah dengan Umar radhiyallahu anhu dalam persoalan keumatan. Ya, inilah fungsi kenapa Umar menginginkan para sahabat tetap tinggal di kota Madinah, karena banyak maslahat yang sangat segera untuk diputuskan demi kemaslahatan umat Islam ini. Nah, peristiwa ini juga menariknya adalah kisah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, yang mana beliau pernah hadir dalam peristiwa di mana dia duduk bersama dengan para sahabat senior. Abdullah bin Abbas kita tahu bahwa umurnya masih sangat muda sekali. Ya. Bahkan ketika Nabi SAW wafat pun beliau belum balik. Jadi beliau sahabat yang masih sangat muda sekali. Sangat muda sekali. Makanya para sahabat senior ini merasa janggal dan merasa tidak senang. Kenapa Abdullah bin Umar dimasukkan dalam musyawarah. Padahal dia masih sangat muda sekali. Inilah pelajaran yang bisa kita petik. Yang pertama, bahwasanya sesungguhnya ilmu itu mengangkat derajat seseorang. Jadi faedah yang pertama kita bisa ambil adalah bahwasanya ilmu itu bisa mengangkat derajat seseorang, bisa mengangkat derajat seseorang, tidak memandang usia dan umur. Nah, di sini letak kemuliaan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma karena ilmunya. Jadi makanya ilmu ini, terutama musyar ini, mengangkat derajat siapapun yang mendalaminya. Ya, sahabat Rasulullah SAW ini contohnya, beliau menjadi begitu mulia di tengah-tengah para sahabat karena ilmu yang dimilikinya. Ilmu yang dimiliki dan pemahaman tentang Al-Quran. Dan ini juga faedah yang kedua tentang keutamaan dan kemuliaan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas mendapatkan gelar dari dari umat ini turjuman Al-Quran. Beliau adalah ahli penerjemah Al-Quran. Ya. Ahli penerjemah Al-Quran atau ahli tafsir, ya. Ahli tafsir Al-Quranul Karim. Ya. Perkataannya sangat didengar. Bahkan beliau pernah mendapatkan doa dari Nabi SAW. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya. Mendapatkan doa langsung dari Nabi SAW. Ya, untuk masalah pemahaman tentang Al-Quran. Allahumma faqihu fid din. Ya Allah, berikanlah pemahaman dalam agama ini. Wa'alimhu ta'wil, dan ajarkan dia tentang ta'wil atau tafsir ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tafsir Al-Qur'anul Karim. Makanya pimpinan para ulama tafsir adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nah, jadi nampaklah kecerdasan dan kemuliaan dan keutamaan Abdullah bin Abbas dalam kisah kita ini. Jadi keutamaan ilmu dan para ulama. Ya, ulama ini dan ilmu ini sangat besar sekali perannya dalam umat Islam ini. Ya, bahkan dia menjadi pewaris para nabi dan rasul. Dia merupakan pewaris para nabi dan rasul. Nabi-nabi telah meninggal. Dahulu kalau nabi-nabi meninggal, umat-umat dahulu ketika nabinya meninggal atau rasulnya meninggal, jaat, datang lagi nabi setelahnya. Itu berturut-turut tatra. Jadi ketika nabi telah meninggal misalnya dahulu, datang nabi berikutnya. Rasul meninggal atau wafat, datang lagi nabi setelahnya, diutus nabi setelahnya. Tetapi setelah Nabi SAW diutus, tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi rasul. Ini adalah para alim ulama, ada para ulama-ulama yang menggantikan posisi nabi-nabi tersebut. Fa innal ulama warasatul anbiya, karena semuanya ulama adalah para pewaris Nabi SAW. Sedangkan nabi-nabi dan rasul-rasul tersebut tidak mewariskan dinar wala dirham, walakin warasul ilm. Mereka para ulama, nabi-nabi terdahulu tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi mereka wariskan adalah ilmu. Siapa yang mengambilnya maka dia akan mengambil sesuatu yang bihadzin wafirin. Nah, disinilah posisi kedudukan ulama dan para ahlul ilmi dalam agama kita. Kedudukan para ahlul ilmi diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditinggikan derajatnya di dunia dan akhirat. Ya, maka tidak boleh dipandang remeh. Tidak boleh dipandang remeh seseorang yang memiliki ilmu. Dan banyak, bukan cuma Abdullah bin Abbas, banyak ulama-ulama kita dahulu ya, yang
secara usia masih sangat muda sekali, akan tetapi sudah bisa memberi fatwa, kata para ulama dulu ya, seperti Imam Syafi'i rahimahullah, itu usianya masih belasan tahun tapi sudah dimintai fatwa. Coba bayangkan, pada usianya masih sangat mudah, ya, sangat mudah, tapi sudah bisa ya dimintai fatwa. Artinya apa? Sudah banyak ilmu yang dia miliki, sudah begitu banyak ilmu yang dimiliki. Nah, bagaimana kita dulu? Usianya masih sangat muda belia. Imam Ahmad yang masih sangat muda belia, ilmunya begitu dalam. Dan Imam Nawawi termasuk pengarang buku kita ini, usianya termasuk masih sangat muda. Ya, dari segi usia begitu singkat usianya, bahkan pengarang buku kita ini tidak sempat menikah. Di antara ulama yang ya belum sempat menikah, tetapi karya-karya ilmiahnya, karya-karyanya begitu banyak yang dipelajari dan diwariskan hingga saat ini. Termasuk kitab yang kita baca ini hampir di dunia pondok pesantren, kemudian perguruan tinggi Islam mengenal kitab ini, ya, mengenal kitab Riyadhus Shalihin, dan ini menjadi konsumsi para tullabal ilm, para penuntut ilmu. Nah, kemudian faedah yang kedua, bahwasanya dalam kisah ini tidak mengapa seseorang at-tahaddus bin ni'mah. Ya, tak mengapa seseorang ya menceritakan nikmat yang Allah berikan kepadanya, dalam rangka untuk bagaimana orang lain juga merasakan apa yang dirasakan dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bi ni'mati rabbika fahadits, adapun nikmat Tuhan maka silahkan disampaikan, dalam rangka untuk menyemangati, untuk memberikan motivasi dan menyemangati kepada orang lain. Umar radhiyallahu anhu ini memperlihatkan nikmat yang Allah berikan kepada beliau berupa anak yang masih muda. Ingin beliau liur yang memperlihatkan nikmat yang besar ini sebenarnya. Anak ini, kalau bahasa kita, anak ini punya potensi. Ya, kalau kita melihat ini masalahnya adalah anak potensi. Saya teringat ada kisah Umar radhiyallahu anhu punya anak, yang sebenarnya ya bukan Abdullah bin Umar, cucunya Umar radhiyallahu anhu, dia punya cucu. Ya, Abdullah bin Umar punya anak. Anaknya sebenarnya sangat cerdas, pintar, tapi karena banyak main sehingga sulit sekali untuk diarahkan. Akhirnya suatu ketika, ya ini mungkin jarangnya, termasuk pendidikan sangat ajaib dahulu yang bersama kita, sampai karena anaknya ini susah sekali diajar, dia ikat di tiang masjid agar dia menghafal hadis Nabi SAW. Coba, diikat di tiang masjid agar dia tidak kemana-mana, duduk menghafal. Nah, kalau kita terapkan saat ini para ikhwan, para kaum muslimin, ya ini bahaya nih, bisa kita ditangkap oleh undang-undang perlindungan anak dan semacamnya, dianggap nanti kekerasan. Padahal kalau ada potensi anak-anak kita dan memang memiliki potensi, tak mengapa ada sedikit penekanan, ya, supaya betul-betul ya termanfaatkan usia yang sangat belia, yang sangat mudah sekali menerima pelajaran. Ya, jadi setiap anak juga penyikapannya berbeda-beda. Ya, apapun sedikit masuk masalah pendidikan anak. Jadi penyikapan anak dalam dalam pendidikan itu bermacam-macam, berbeda-beda setiap sesuai dengan karakter anak. Itu tak bisa setiap anak harus disamakan dalam dunia pendidikan, harus begini semua. Ada memang anak-anak tertentu harus dengan cara tertentu, ya, dengan cara khusus sehingga dia masuk pelajaran. Nah, jadi Umar radhiyallahu an ingin memperlihatkan nikmat yang mulia, nikmat yang begitu besar di tengah-tengah sahabat yang mereka sebenarnya tidak tahu tentang nikmat yang besar tersebut. Akhirnya Umar ingin memperlihatkan nikmat tersebut di tengah-tengah sahabat, bahwa ini semua potensi dan inilah kelebihan anak ini yang perlu kita hormati, perlu untuk kita kembangkan, perlu untuk kita jaga dengan baik. Akhirnya pun dia panggil Abdullah bin Abbas untuk hadir dalam majelis kibar, jadi para senior dari sahabat ini, untuk diperlihatkan nikmat yang sangat besar tersebut, sehingga mereka
memahami dan mengerti tentang keutamaan yang Allah berikan kepada sahabat yang satunya Abdullah bin Abbas. Nah, kemudian di ayat ini juga pelajaran bagi kita semua untuk memperbanyak istighfar, ya. Karena di ayat yang ingin dijelaskan dalam diskusi ini, dalam diskusi Umar radhiyallahu dengan para sahabat adalah surah An-Nasr. Surah An-Nasr ayat 1 sampai terakhir. Di ayat itu disebutkan fasabbih bihamdi rabbika wastakbir. Inilah juga pembahasan kita ya tentang fasabbih bihamdi rabbika wastakbir, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anjuran untuk banyak beristighfar, banyak memuji Allah Subhanahu wa taala karena ini berkaitan tentang peristiwa dekat ajalnya Rasulullah SAW. Bahkan diriwayatkan Rasulullah SAW tidak hidup lagi kecuali setelah tidak lebih dari 1 tahun, 1 tahun lebih ya, sekitar 18 bulan ya, 1 tahun lebih setelah turunnya ayat ini. Nabi SAW usianya, sahabat mengatakan tidak lebih dari 18 bulan setelah turunnya ayat ini. Ada yang mengatakan ya, sebagian ulama tafsir kita mengatakan ini termasuk ayat yang terakhir turun. Ada juga mengatakan bukan. Ayat yang terakhir turun adalah surah Al-Maidah 3. Ala kulli hal, wallahu alam, sepertinya yang paling kuat adalah al-yawma akmaltu. Hadis ayat yang terakhir dari surah Al-Maidah turun. Jadi kaitannya dengan bab kita adalah inilah dia. Kaitannya bahwasanya ketika Rasulullah SAW usianya sudah dekat, Allah Subhanahu wa taala perintahkan beliau untuk banyak beristighfar, banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya ya, di akhir usia itu sangat-sangat dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh, memperbanyak istighfar. Betapa banyak kelalaian, betapa banyak dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan di usia-usia yang telah kita lalui. Betapa banyak dosa dan kemaksiatan yang telah kita lakukan di hari-hari yang telah berlalu tersebut. Maka sebagai penutup dari usia tersebut adalah memperbanyak istighfar, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Sebagaimana juga ketika kita telah menyelesaikan dalam suatu aktivitas, terutama biasanya dalam majelis taklim, pengajian, kita pun menutup dengan istighfar. Karena mulai jadi selama kita menyampaikan sesuatu, ada yang keliru, ada yang salah, sehingga kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Nah, jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia seseorang, memberikan usia yang 60 sampai 70 tahun, usia 40 tahun ke atas, maka perbanyaklah memuji Allah Subhanahu wa taala, perbanyak istighfar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menutup ya usia tersebut dengan banyak mendekatkan diri kepadanya. Ya, bahkan dalam sebutkan dalam riwayat bahwasanya termasuk kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang Allah memudahkan seseorang menutup akhir hayatnya dengan amalan salihah. Allah tunjukkan kepadanya amalan yang saleh dia lazimi sebelum dia meninggal. Itu merupakan tanda-tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang berikut bahasanya ini juga menunjukkan bagaimana kecerdasan Umar radhiyallahu anhu. Jadi Umar radhiyallahu anhu sebenarnya begitu cerdas, begitu pintar, dia ingin ingin memberikan pelajaran kepada para sahabat. Jadi sebenarnya ingin memberikan pelajaran kepada sahabat bahwasanya kemuliaan itu tidak diukur dengan usia dan tidak diukur dengan banyaknya makan asam dan garam. Tetapi kemudian seseorang itu dilihat daripada apa yang dia miliki dari agama ini. Ya, ini kecerdasan Umar radhiyallahu, dan juga Umar tidak serta-merta membantah mereka dengan seperti menantang mereka, tetapi dengan cara halus Umar ingin memperlihatkan bahwa inilah yang saya ingin saya sampaikan kepada kalian, bahwa ini punya sesuatu yang lebih, memiliki sesuatu yang lebih, sehingga saya letakkan dia beliau seperti ini.
Kemudian yang berikut bahwasanya faedah yang berikut, bolehnya seseorang mengumpulkan atau membawa anak, ya, yang mana anak tersebut memiliki manfaat dalam sebuah majelis orang dewasa. Boleh seseorang membawa anak jika anak tersebut memang memiliki manfaat, ada manfaatnya, ada maslahatnya ketika dia ikut gabung bersama orang-orang dewasa. Ya, ini sebenarnya biasa kita agak minder atau malu-malu sebagian orang tua melarang anaknya atau tidak ingin membawa anaknya bergabung dengan orang-orang dewasa. Sebenarnya dalam dunia pendidikanmu sebenarnya ada manfaatnya sebenarnya. Ya, ya, manfaatnya adalah membiasakan anak berkumpul dengan orang dewasa itu mempercepat dia berpikir seperti orang dewasa. Ya. Jadi membiasakan anak bersama dengan orang dewasa sebenarnya itu mempercepat kedewasaannya. Karena sesungguhnya laki-laki, ya, perlu kita ketahui bahwa laki-laki itu lambat dewasa sebenarnya, lambat kedewasaannya. Berbeda dengan wanita. Wanita itu kedewasaannya tuh begitu cepat, makanya wanita itu lebih dominan cepat menikah karena memang tingkat kedewasaan wanita perempuan itu cepat. Berbeda dengan laki-laki, tingkat kedewasaan itu lebih lamban atau lambat. Ya. Kenapa bisa demikian? Karena memang dunia laki-laki dia memang dunia luar. Ketika dia nanti setelah berkeluarga, setelah menikah, dia banyak berinteraksi dengan banyak orang, maka dia butuh banyak pengalaman. Ya. Anak laki-laki butuh banyak pengalaman keluar rumah, ke sana kemari, harus banyak pengalaman karena dia akan mengarungi dunia luar. Dia sebagai kepala rumah tangga, suatu saat nanti menjadi kepala rumah tangga atau menjadi pimpinan di rumahnya sendiri, suatu saat dia akan keluar dan bersosialisasi dengan banyak orang, berinteraksi dengan banyak orang. Maka kematangan anak laki-laki, kematangan laki-laki itu memang panjang, lama. Karena dia memang disiapkan menjadi qawamah, disiapkan menjadi seorang pemimpin. Seorang pemimpin harus banyak pengalaman, banyak interaksi, banyak muamalah dengan banyak orang sehingga dia banyak pengalaman. Karena ini pengalaman sangat dibutuhkan. Pengalaman sangat dibutuhkan dalam dunia kepemimpinan atau kedewasaan. Nah, Umar radhiyallahu an mengikutkan anaknya dan memang agak cepat dewasa, dan ia pernah juga dalam suatu kisah Umar radhiyallahu pernah juga biasa membawa juga putranya Abdullah bin Umar dalam sebuah peristiwa. Dia pernah membawa putranya duduk, ya, hadir bersama dengan orang-orang dewasa. Jadi hadir sumber bahagia, para ikhwan sumber bahagia ketika ada pengajian atau majelis dan ada anak kita, tidak apa-apa dibawa. Tentu dengan mengajarkan mereka etika dan adab-adab ketika bermajlis dengan orang dewasa. Tetap juga dipertahankan, tetap juga diajarkan. Lantas kalau tidak pernah dibawa dan tidak pernah diajarkan juga, bagaimana mereka bisa bersosialisasi, berinteraksi dengan banyak orang atau orang-orang dewasa. Jadi para pemirsa yang berbahagia, jadi boleh membawa anak kecil ketika memang ada maslahat dan manfaat yang akan diperoleh di dalam majelis tersebut. Kemudian para pemirsa yang berbahagia, faedah yang berikut bahwasanya ini juga isyarat akan terbukanya, akan tertaklukkannya kota Mekah. Ini isyarat bahwasanya Mekah akan ditaklukkan, Mekah akan menjadi Darul Islam, menjadi negeri kaum muslimin. Ini isyarat bahwasanya Mekah akan menjadi negeri kaum muslimin. Idza jaa nasrullah wal fath. Jika datang pertolongan Allah dan kemenangan. Karena sesungguhnya kami akan memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, fatham mubina. Kami akan membukakan kepadamu kemenangan yang nyata, kemenangan yang nyata di hadapan para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain. Jadi ini menjadi isyarat bahwasanya kota Mekah akan menjadi negeri kaum muslimin. Nah, jadi para pemirsa yang berbahagia, inilah menjadi sahabat tambah senang, tambah berbahagia, dan tentu yang begitu lama mereka meninggalkan kampung halaman sudah rindu
Mereka sudah sangat rindu ingin bertemu dengan sanak keluarga, dan kerinduan kita kepada kampung halaman itu yang fitrah manusia. Tidak bisa dipungkiri bahwa berapa lama pun Anda melanglang buana, pasti rindu ke kampung halaman. Dan itu memang fitrah manusia. Ya, Rasulullah SAW pernah mengabarkan ketika beliau diusir oleh penduduk Mekah, beliau berbalik. Ketika beliau hijrah, beliau sempat berbalik, ya, dan melihat kampung halaman dan mengatakan, sekiranya aku tidak dikeluarkan oleh penghuni Mekah, aku tidak akan meninggalkan kota Mekah. Ya, tidak akan meninggalkan. Tapi karena mereka mengeluarkan Rasulullah SAW, mengusir beliau, akhirnya beliau tinggalkan kampung halaman. Ya, dan sahabat Rasulullah SAW juga merasakan hal tersebut. Bukan cuma beliau, sahabat-sahabat Rasulullah SAW merasakan apa yang dirasakan oleh Rasulullah SAW ketika mereka tiba di kota Madinah, ya, sampai mereka pun banyak yang sakit. Ya, bukan cuma karena pengaruh iklim, akan tetapi pengaruh memang kejiwaan, pengaruh psikologis, ya, psikologis. Meninggalkan kampung halaman yang mereka bertahun-tahun mereka lahir di sana, diusir karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka pun banyak sakit. Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kota Mekah kota yang damai, menjadikan kota Madinah kota yang berberkah, kota yang damai, dan menjadikan sahabat betah tinggal di kota Madinah. Jadi para pemirsa yang berbahagia, ini kabar dari Allah Subhanahu wa taala, bisyarah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kota Mekah akan ditaklukkan. Kemudian yang berikut, bahwasanya seorang pemimpin semestinya dan seharusnya melibatkan para ulama dalam kepemimpinannya. Seorang pemimpin seharusnya melibatkan dan meminta istisyarah, minta tanggapan, meminta usulan dan saran dari para ulama kita. Karena ulama ini bagaikan cahaya di tengah-tengah umat kaum Islam ini. Pepatah Arab mengatakan, ya, ada pepatah Arab mengatakan, laulal ilmu lakana nas kal bahaim. Ya, sebuah perkataan bahwasanya sekiranya tidak ada ilmu itu, sekiranya tidak ada ilmu itu, manusia itu bagaikan hewan ternak saja. Sekiranya tidak ada ulama, tidak ada ahlul ilmi, maka manusia itu tidak memiliki cahaya, tidak memiliki pegangan. Manusia bagaikan binatang ternak saja. Karena datangnya lah ulama, karena peran ulama lah kita mendapatkan keberkahan. Ya. Karena ulama inilah akhirnya kita mendapatkan keberkahan. Bukankah negeri kita ini ya merdeka karena perang besar dari para ulama kita terdahulu. Ada pejuang-pejuang kemerdekaan, ada pejuang-pejuang sebelum negeri kita merdeka, ada pahlawan-pahlawan negeri kita, mereka ada para ulama. Mereka para ulama, Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, dan ulama-ulama yang lain, semua adalah para pejuang-pejuang untuk negeri kita. Keberkahanlah, keberkahan ilmu lah para ulama, sehingga negeri ini masih damai saat ini. Ya, makanya sangat-sangat kita sesalkan ketika ada orang Islam, ada kaum muslimin membenci ulamanya. Sangat-sangat kita sedih dan sangat-sangat kita sesalkan ketika ada kaum muslimin membenci para ulamanya. Padahal mereka menginginkan kebaikan. Mereka hanyalah ingin in uridu illal islah mastata'. Ya, inilah sesuai perkataan Nabi terdahulu. Ada Nabi mengatakan in uridu illal islah mastata'. Yang aku inginkan adalah hanya memberikan maslahat kepada kalian. In uridu illal islah mastata'. Ya, saya hanya memperbaiki apa yang dirusak. Ya. Rasulullah mengabarkan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentang diantara ciri-ciri orang yang berpegang di atas sunnah adalah ya senantiasa al-haq, berada di atas kebenaran. Meskipun diejek, meskipun dihina, ya, la yadurruhum man khazalahum. Mereka senantiasa berada dalam kebenaran, berada di atas kebenaran,
meskipun sebagian orang menghinakannya, melecehkannya, menghinanya, karena memang tujuannya bukan untuk mendapatkan pujian, bukan mendapatkan duniawi semata-mata, yang harapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura, karena memang tidak menginginkan pahala, tidak menginginkan balasan dari manusia, dan juga tidak ingin mendapatkan puji-pujian dari manusia. Jadi seorang pemimpin seharusnya dan semestinya ya selalu meminta dan arahan dari para ulama. Padahal sesungguhnya kalau kita melihat keilmuan dan pemahaman Umar radhiallahu anhu, sesungguhnya tidak ada raguan, tetapi beliau menghargai orang-orang yang memiliki ilmu, tetap menghargai orang-orang yang memiliki ilmu dan pengetahuan di dalam agama ini. Kemudian yang berikut, semestinya dan sepantasnya sebagai seorang muslim ya memperbanyak istighfar, memperbanyak tasbih dan tahmid di dalam sujud-sujud dan ruku kita. Perbanyak tahmid dan ruku dan sujud, dalam sujud-sujud kita puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini juga isyarat dalam hadis ini juga bahwasanya sahabat-sahabat Rasulullah SAW ya, mereka ketika tidak tahu, mereka tidak mau memberikan jawaban. Kalau mereka tidak tahu, mereka diam saja, takut berkata-kata tanpa ilmu. Ya, jadi mereka orang-orang yang begitu takut iftira 'ala Allahil kadzib, takut berkata tanpa ilmu. Nah, kemudian bagian yang berikut bahasanya dibolehkan seorang memahami Al-Quran di luar pemahaman yang tertekstualnya. Ini kan para sahabat memahami sesuai apa yang termaktub dalam firman Allah tadi. Ketika ditanya, apa pendapat kalian tentang idza ja'a nasrullah wal fath? Apa jawab mereka? Ya anjuran kita untuk beristighfar kita ketika mendapatkan kemenangan, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ya kita harus banyak beristighfar, banyak bertahmid memuji Allah. Itu zahirnya. Secara lafaz zahir yang nampak di tengah-tengah para sahabat. Maka pelajaran di sini boleh seseorang boleh mengambil hikmah atau menarik hikmah atau mentafsir Al-Qur'an dengan kaidah-kaidah yang berlaku berupa asbabun nuzul misalnya. Dengan kaidah-kaidah yang memiliki yang permanen ya. Kaidah-kaidah dalam memahami Al-Qur'an. Nah, di antara kaidah-kaidah dalam memahami Al-Qur'an adalah memahami tentang asbab nuzul. Nah, dan Abdullah bin Abbas menafsirkan berbeda apa yang dipahami oleh para sahabat karena dia memahami asbab nuzul. Karena dia memahami sebab turunnya ayat ini. Jadi kadang-kadang kalau kita secara sepintas melihat ayat ini ya seperti ini. Kan tetapi ada orang-orang yang diberikan ilmu rasikhah, ilmu yang kuat, ilmu yang yang mendalam, dia mampu menelaah, dia mampu mengeluarkan hikmah-hikmah dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang jauh dari apa yang dipahami oleh sebagian orang. Ya inilah keutamaan orang-orang yang ahlul ilmi, yang punya pengetahuan mendalam sehingga dia memahami ayat yang di luar dari apa yang kita ketahui dan tidak melenceng. Dan itu banyak kita lihat karang-karang ulama kita, kalau kita baca saja tafsir yang biasa, kadang kita secara zahir itu yang kita paham, padahal sebenarnya banyak mereka ambil hikmah di balik ayat-ayat tersebut. Ya, misalnya ketika membaca 1-2 ayat, maka mereka kaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kisah Ashabul Kahfi, contoh sederhana. Nah, kalau kita melihat dalam Ashabul Kahfi, para Ashabul Kahfi kan terpenjara atau tertidur dalam gua. Ya, tertidur dalam gua yang begitu lama, ratusan tahun. 309 tahun namanya tertidur. Ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepadanya. Nah, kalau kita tarik kesimpulan, sebenarnya di antara kandungan makna dari ayat itu, sebesar apapun permasalahanmu, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi. Allah akan tetap memberikan solusi. Padahal
pemuda-pemuda ini melarikan diri karena mereka dikejar-kejar oleh kaumnya, hendak dibunuh karena mempertahankan akidah yang mulia, mempertahankan keimanan, mempertahankan akidahnya. Ya, dan banyak contoh-contoh dalam Al-Quran yang para ulama kita memberikan penjelasan di luar apa yang kita pahami saat ini. Kemudian para ikhwan azzakum jami'an, yang terakhir bahwasanya mari kita senantiasa menambah ilmu, dan jangan merasa berhenti untuk tetap belajar, karena sesungguhnya ilmu itu kita bisa dapatkan dari mana saja. Ilmu itu bisa didapatkan dari siapa saja, sebagaimana perkataan Al-Imam Al-Bukhari sendiri dalam buku beliau ketika membahas tentang ilmu. Beliau hanya mengatakan kalau kita ingin menjadi seorang alim maka dia mengatakan 3 ilmu yang harus kita ambil. Beliau mengatakan 3 ilmu yang harus kita ambil. Yang pertama, engkau harus mengambil ilmu min fawqika, orang yang berada di atasmu, orang yang lebih tua, orang yang lebih dahulu. Maka engkau ambil ilmu dari orang sana. Ya, engkau tidak akan menjadi seorang alim kecuali engkau mengambil ilmu dari orang-orang yang telah lebih dahulu dari segi usia, dari segi menuntut ilmu. Yang kedua, ya, orang-orang yang seusiamu. Orang-orang yang seusia atau orang-orang yang selevel. Ya, kamu harus bisa mengambil ilmu orang-orang yang selevel. Misalnya sesama penuntut ilmu atau sesama dai saling memberi ifadah dan istifad, saling memberi ilmu atau saling mengajarkan di antara mereka. Kemudian yang ketiga, dan ini yang kadang sulit, adalah mengambil ilmu dari orang-orang di bawah kita. Ya, orang-orang yang lebih mudah atau orang yang lebih, atau boleh jadi dulu mungkin kita pernah ajar, setelah itu jadi seorang alim dan kembali mengajar kita, tidak mengapa. Ya, dan itu Imam Bukhari mengatakan engkau akan menjadi seorang alim ketika engkau menuntut ilmu dari siapa saja. Dan ini bukanlah aib. Imam Ahmad radhiyallahu rahimahullah, Imam Ahmad rahimahullah pun sudah menjadi seorang ulama besar dan masih menenteng catatan untuk pergi belajar. Coba bayangkan. Padahal sekali berbeliau tidak ada yang tidak mengakui kehebatan dan senioritas dan tingginya pemahamannya dalam ilmu agama ini. Tetapi beliau tetap menyumbangkan waktu untuk mengambil ilmu dari orang-orang selain orang-orang yang di bawahnya. Orang-orang yang ada di bawahnya. Bahkan ada seorang salaf dulu, kalau nggak salah Muhammad bin Sirin atau siapa, dia mengatakan Sufyan Tsauri yang nggak salah, dia mengatakan aku sebenarnya tahu hadis itu. Ada seorang pemuda menyampaikan hadis dalam sebuah ta'lim. Sebenarnya hadis yang disampaikan itu sudah lama sekali. Bahkan sebelum dia lahir hadis itu sudah aku dapat. Tapi beliau tetap dia mendengarkan seperti baru pertama kali mendengarkan hadis itu. Padahal beliau telah mendapatkan hadis itu sebelum pemuda tersebut lahir di muka bumi ini. Tapi beliau dengarkan, istifadah dari apa yang disampaikan oleh pemuda tersebut, sehingga pun ilmunya berberkah. Karena apa? Karena menghargai ilmu itu. Hargailah ilmu dari mana saja, karena semuanya Allah Subhanahu wa taala mengangkat seseorang karena ilmu itu. Wallahu taala alam. Inilah beberapa pelajaran dan faedah dari hadis yang kita bacakan tadi tentang peristiwa atau kisah Abdullah bin Abbas dengan Umar radhiyallahu an dengan para sahabat-sahabat junior atau sahabat senior, alumni perang Badar. Wallahu taala alam. Subhanallah hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah